Halo pemirsa, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Dampak PPDB, Sekolah Dasar 36 Ampenan hanya menerima 4 siswa baru. Seorang pemuda di Mataram diringkus polisi karena hendak mengantarkan narkotika ke Gili Trawangan. Jelang Hari Kemerdekaan, pedagang bendera musiman di Lombok Tengah mulai menjamur. Bersama saya, Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Program penerimaan peserta didik baru dengan 4 jalur pendaftaran membuat sejumlah sekolah dasar di Kota Mataram kurang diminati siswa. Di SDN 36 Ampenan misalnya, sekolah hanya menerima 4 siswa baru sama dengan tahun lalu. Posisi sekolah yang ada di tengah kota dan akses yang memadai tidak membuat sekolah ini menjadi incaran. Bahkan warga di sekitarnya tetap lebih memilih menyekolahkan anaknya ke sekolah favorit yang lebih jauh dari tempat tinggalnya. Sekolah mengaku telah melakukan sosialisasi ke rumah-rumah, bahkan memberikan seragam gratis untuk menarik minat. Namun jumlah siswa baru tidak bertambah. Kalau dapat siswa cuma 4 orang saja. Itu pun ada yang, tapi ini asalnya gini ya. Kita tidak memaksakan kehendak orang tua, kan itu kemauan orang tua, juga mau menyekolahkan anaknya di mana. Kita sudah berusaha, sudah ke kampung, ke wilayah sini juga, tetapi ya itu kemauan orang tua, ya kita terima berapa adanya gitu yang masuk gitu. Tahun kemarin berapa? Kalau tahun kemarin juga begitu, 4 orang. Saat ini siswa seluruh rombongan belajar di SDN 36 Ampenan berjumlah 33 orang, terbanyak berjumlah 14 orang di kelas 5. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Petani tembakau di Desa Mujur, Kecamatan Peraya, Kabupaten Lombok Tengah mengeluhkan sulitnya mendapatkan air untuk mengairi lahan mereka. Hal itu menyebabkan hektaran tanaman tembakau yang berusia 2 bulan tidak tumbuh optimal karena kekurangan air. Untuk menyelamatkannya, warga membeli air Rp250.000 per tangki untuk menyirami sekitar setengah hektar lahannya. Petani harus menanggung beban produksi yang meningkat dengan hasil panen yang dipastikan menurun akibat kemarau. Banyak yang beli ya. Kalau beli itu berapa, Pak? Ya? Kalau beli berapa dia beli? 120 kalau nggak salah, 200 sampai 200. Itu per tangki? Ya. Itu untuk berapa hektar itu yang 200? Paling beberapa, ini juga satu aja habis ya. Habis ya. Petani berharap Pemda merealisasikan sumur bor dan memperbaiki saluran irigasi agar bisa membantu produktivitas lahan pertanian saat kemarau. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Ratusan warga desa Banyumula, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat menyerbu operasi pasar murah yang digelar Dinas Ketahanan Pangan di halaman kantor desa setempat Rabu pagi. Pasar murah menyediakan aneka kebutuhan sembako dan bumbu dapur yang saat ini harganya melambung. Warga sebagian besar memburu beras, telur, minyak goreng, dan cabai rawit yang harganya lebih murah. Beras dijual Rp55.000 per kemasan, minyak goreng Rp16.000 per liter, sementara telur dijual Rp50.000 per papannya. Cabai rawit dijual Rp60.000 per kilogram, lebih murah Rp20.000 dari harga normal. Operasi pasar untuk mengatasi lonjakan harga dan mengantisipasi kerawanan pangan akibat kemarau.
stok kita berarti masih aman gitu. Kalau stok saya kira semua jenis bahan pangan kita masih aman. Jadi ini juga tujuan daripada kegiatan gerakan pangan murah ini supaya masyarakat itu jangan menganggap bahwa ada bahan pangan yang langka gitu. Jadi jangan sampai dia menganggap oh ini langka sehingga di pasar itu akhirnya harganya melonjak. Bagus untuk masyarakat setempat yang kalangan menengah ke bawah itu bagus. Jadi harganya terjangkau, bisa mereka menikmati. Apa aja dibelinya? Ada sunlight, ada cabai, ada jajanan. Cabai murah yang dijual semua. Lumayan murah, turun 3.000 ya dari harga pasar. Kalau di sini Operasi pasar diharapkan meningkatkan daya beli dan mencegah inflasi akibat kekeringan. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Komisi Pemilihan Umum Daerah Nusa Tenggara Barat mengumumkan penambahan jumlah pemilih baru pada kontestasi pemilihan kepala daerah serentak bulan November nanti. KPU mencatat penambahan sebanyak 56.221 pemilih baru sesuai hasil pencocokan dan penelitian data pemilih di 10 kabupaten kota. Sebelumnya, jumlah pemilih pada pemilu presiden dan pileg bulan Februari lalu sebanyak 3.949.655 orang. Namun pada pilkada nanti, jumlah pemilih bertambah menjadi 4.05.876 orang. Penambahan tersebut karena banyaknya pemilih pemula yang baru masuk usia 17 tahun dan berhak mempunyai hak pilih pada pilkada nanti. Ini kan jaraknya pemilu sama pilkada ini tidak jauh Pak, kok bisa signifikan sekali kenaikan ini? Betul, cukup signifikan karena kan begini, karena ada beberapa yang memang yang pemilih-pemilih kita yang tidak masuk pada usia 17 tahun yang kelahiran 15 Februari 2020 15 Februari ya sampai 27 November. Jadi ada sekitar 10 bulan. Jadi ada cukup signifikan itu ada karena pemilih yang lahir 17 tahun yang lalu yang lahir pada 15 Februari sampai 27 November itu mereka belum masuk di DPT. Belum masuk. KPU bersama PPS masih akan melakukan verifikasi atau pencermatan selama sepekan untuk memastikan validitas data coklit yang telah terkumpul sebagai pemeriksaan akhir sebelum ditetapkan dalam daftar pemilih tetap. Sebagai wujud transparansi, KPU juga mempersilahkan warga untuk mengoreksi hasil coklit dan data pemilih secara online melalui website KPU. Dari Kota Mataram, Eni Kusuma melaporkan.